Berarti sudah kecil kemungkinan untuk Iya, menular. jadi tidak ada alasan untuk takut Iya. pada penderita kusta yang sudah diobati, ibaratnya seperti itu. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Tensi, Teras Edukasi Ngobrol Sehat dan Inspiratif. Hari ini kita kedatangan narasumber kita dari RSUD Pasar Rebo, dokter spesialis kulit, yaitu Dr. Hapsari. Selamat datang Dok Hapsari. Selamat pagi. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kusta itu apa, Dok. Ya. Boleh ya, Dok, berbagi informasi, Dok? Ya, jadi kusta adalah penyakit menular ya yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium lepra dan penularan ini bersifat lama, menahun ya karena perkembangan kuman kusta yang sangat lambat sehingga infeksi itu bisa bersifat lama. Ya, jadi meskipun penyakit menular tapi bisa diobati dan nggak usah khawatir karena pengobatan tersedia gratis di fasilitas kesehatan. Kira-kira tanda gejalanya seperti apa ya, Dok? Jadi gejala kusta itu meliputi gejala kulit dan gejala saraf ya Bu ya. Jadi gejala kulit merupakan bercak ya, bercak yang mati rasa. Jadi bercaknya bisa merah, bisa putih, atau bisa benjolan, tapi bersifat mati rasa. Ya kalau udah ada benjolan atau bercak yang mati rasa sudah sangat sugestif kita mengarah ke kusta. Kemudian selain di kulit juga ada gejala saraf ya. Selain mati rasa juga misalnya ada kelemahan di anggota gerak tertentu karena fungsi saraf yang terganggu. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti akan menunjang untuk ke diagnosis tersebut. Jadi gini, Dok, kadang masyarakat itu tadi gejala utamanya bercak ya, Dok. Bercak. Kadang kan banyak juga, Dok, nih penyakit kulit yang bercak juga. Itu yang membedakan apa ya, Dok, kira-kira? Jadi bercak itu memang rata-rata penyakit kulit ya ada gambaran bercak, cuma yang sangat spesifik untuk lepra adalah mati rasanya itu Bu. Oh, iya, iya. Jadi bercaknya bisa macam-macam, bisa putih, bisa merah, bisa satu, bisa lebih. Tapi yang khas untuk kusta dia adalah gejala sarafnya karena si kuman menyerang si saraf tepinya itu. Ya jadi yang kalau untuk membedakan dengan bercak lainnya yang jelas kita dalam pemeriksaan itu harus teliti ya Bu ya. Kita nggak cuma lihat dari matanya aja, kita lihat bercak tapi gejala yang menyertai juga harus juga ditanyakan. Intinya berarti mati rasa ya, Dok ya? Bercak yang mati rasa. Kalau yang masih ada rasa gatel berarti insya Allah bukan ya, Dok? Kemungkinan bukan, tapi tetap semua kecurigaan itu kan kita ada pemeriksaan lanjutan juga ya Bu ya. Pemeriksaan saraf dan pemeriksaan laboratorium. Kira-kira penularannya itu melalui apa ya, Dok? Untuk penularan bisa dari droplet ya. Jadi droplet itu adalah percikan cairan hidung atau cairan mulut. Misalnya bersin ya atau batuk itu bisa. Yang kedua bisa dari kulit, kontak kulit. Cuma kontak kulit itu membutuhkan waktu yang lama ya. Dengan syarat kulit itu juga luka yang lama. Jadi bukan kayak infeksi bakteri biasa mungkin kena tusuk, infeksi benanah gitu nggak ya. Jadi memang butuh waktu yang lama untuk kontak kulit. Ya, secara umum yang kita yang bisa menularkan secara lebih utama adalah lewat droplet atau percikan hidung. Selain itu, Dok, apa kusta ini bisa disembuhkan ya, Dok? Kan masih banyak di luaran sana berpikir bahwa kusta itu tidak bisa disembuhkan. Bagaimana, Dok? Ya, jadi kusta itu bisa sembuh ya Bu ya dengan pengobatan secara teratur. Ada dua tipe kusta. Kusta yang Pauci basiler atau yang bakterinya sedikit, itu pengobatan bisa sampai 6 bulan. Sedangkan kusta yang multi basiler
atau yang bercaknya lebih banyak itu bisa sampai pengobatan 12 bulan. Dengan catatan pengobatan harus diselesaikan secara benar-benar selesai ya. Kemudian kita sarankan untuk pemeriksaan lagi laboratorium ya, bila didapatkan masih ada bakteri hidup kita lanjutkan. Jadi semua sudah ada pedoman pengobatannya ya. Kemudian penyakit kusta sendiri bisa sembuh. Kalau yang lebih lama sembuhnya mungkin kecacatannya Bu, jadi agak berbeda. Jadi pada kusta itu ada risiko kecacatan ya, misalnya saraf yang meradang mungkin lama-lama menyebabkan tangan itu kaku atau tangan itu drop atau luka yang nggak sembuh-sembuh di kaki. Ya itu merupakan kecacatan ya. Jadi kecacatan itu sendiri beda dengan penyakit kusta. Ya, kecacatan itu nanti treatmentnya ada treatment kecacatan, treatment saraf atau treatment luka. Tapi kalau kustanya sendiri dalam arti bakterinya itu bisa sembuh dengan pengobatan. Kecacatan yang perlu butuh usaha biasanya lagi. Ya yang lebih lama itu adalah kecacatannya. Oh iya Dok, otomatis kalau ada penularan ada Dok, cara pencegahannya itu seperti apa Dok? Sebetulnya pencegahan dalam arti obat atau vaksin itu belum ada Bu ya untuk vaksinnya. Tapi untuk pencegahan pada keluarga penderita yang sudah terdiagnosis kusta, memang ada program dari Kementerian Kesehatan yaitu kemoprofilaksis ya dengan antibiotik rifampicin single dose itu ada. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentu saja semua penyakit infeksi ada hubungannya dari imunitas tubuh ya. Jadi semakin bagus imunitas, semakin bagus gizi, otomatis penyakit infeksi resiko untuk tertular pasti lebih rendah. Jadi kita sebetulnya ke edukasi ke pasien dan keluarga ya, bagaimana memperbaiki status imun, status gizi, kebersihan rumah ya, sirkulasi di rumah. Ya itu saya rasa juga perlu untuk disampaikan ke keluarga. Obatannya itu gimana Dok? Tadi kan ada pengobatan ada dua macam ya Dok. Tadi ada yang PB dan MB. Itu kira-kira minum obatnya bagaimana Dok? Ya. Dan berapa lama? Kalau untuk yang PB atau paucibaciller ya yang kumannya lebih sedikit dan gejala lebih ringan itu 6 bulan Bu. 6 bulan. Jadi obat itu tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ya, jadi pasien penderita bisa datang untuk mengambil obat tiap bulan. Jadi ada obat yang diminum sebulan sekali dan ada obat yang diminum setiap hari. Ya, selama 1 bulan itu. Nanti bulan depannya diulang lagi sampai protapnya selesai. Kalau paucibaciller 6 bulan, kalau multibaciller 12 bulan. 12 bulan, baik. Ternyata udah ada pengobatannya. Nah selanjutnya Dok, apakah pasien yang menderita kusta ini kalau sudah minum obat itu masih bisa menularkan? Kira-kira berapa lama Dok minum obat sehingga dia udah kecil untuk menularkan ke yang lainnya? Ya, sebetulnya kusta ini kan kumannya sangat-sangat lambat ya, perkembangannya atau reproduksi kumannya sangat lambat. Jadi pengobatan sekali saja itu ibaratnya ada anggapan atau yang selama ini kita sampaikan bahwa dengan sekali pengobatan sebetulnya relatif sudah aman ya, sudah kemungkinan menular sangat kecil ya. Gitu. Nah, tapi pengobatan bulan-bulan berikutnya itu untuk mengobati kuman yang masih ada ya. Jadi yang kita yang selalu disampaikan selama ini bahwa pengobatan sekali aja sudah sangat efektif untuk menekan penularan. Memang seperti itu adanya. Bukan berarti berhenti ya. Sudah menekan menekan penularan. Berarti kita tidak perlu khawatir lagi ya Dok. Kalau misalnya sudah memulai pengobatan, itu berarti sudah kecil kemungkinan untuk menular. Jadi tidak ada alasan untuk takut pada penderita kusta yang sudah diobati. Ibaratnya seperti itu ya Bu. Terakhir nih Dok, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan saat kita menemukan di badan kita atau di badan anggota keluarga kita yang ada bercak gitu? Apa yang perlu kita lakukan pertama Dok? Iya, jadi pertama bercak itu macam-macam ya Bu ya. Ada yang merah, ada yang gatel, ada yang putih, ada yang bersisik. Jadi macam-macam ya. Saya rasa seperti bercak pada umumnya atau penyakit kulit pada umumnya, ya
Andaikan memang merasakan kekhawatiran bahwa ternyata kok tidak membaik, ternyata melebar, ya saya rasa memang mungkin harus bertemu dengan dokter yang bisa menerangkan tentang penyakitnya ya. Jadi karena bercak itu sendiri banyak ya, kita nggak bisa bilang bercak itu langsung kusta ya gitu ya. Tapi ada pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya yang untuk menunjang diagnosis. Saya rasa sih mungkin lebih ke kewaspadaan pribadi aja ya Bu ya. Tidak perlu ke langsung rumah sakit ya Bu Dok, bisa di puskesmas ya. Saya rasa bisa. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Dokter Hapsari tentang kusta. Jadi sobat sehat jangan takut untuk mulai sekarang sadar bercak pada diri sendiri dan keluarga untuk mencegah kecacatan pada kusta bila memang itu terjadi. Gitu ya Dok? Ya. Terima kasih. Terima kasih.